Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang perahu luar negeri yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang cosplay Jepang bundir yang viral. Video ketiga adalah tentang kisah Hannah White-Ridge dan David Miller. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di bahasan pertama kita diperlihatkan dengan sebuah caption di mana yang beredar luas di TikTok dan viral beberapa hari ini tentang sebuah perahu yang ada di seperti muara sungai gitu gengs. Dan di postingan tersebut banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi dalam video tersebut. Ternyata setelah aku telusuri, dalam video itu terlihat seorang yang lagi pelayaran di sebuah sungai dan menggunakan perahu kecil gitu gengs. Entah apa yang terjadi dalam video itu, terlihat seperti orang itu serang dengan seperti helikopter atau apa dari udara gengs, dan memohon-mohon kepada yang ada di udara tersebut atau orang yang mau menyerangnya untuk tidak menembak atau mengebom dirinya. Namun di akhir video sangatlah tragis, ada di perahu tersebut dilakukan pengeboman terhadap dirinya oleh seorang yang ada di udara tersebut yang akhirnya ia meninggal di kejadian alias di muara sungai tersebut. Masih belum diketahui video tersebut berasal dari mana, tapi yang pasti ini adalah video yang sangat luas secara masih beredar dan juga viral beberapa hari ini di TikTok gengs. Namun kejadian tersebut sudah jelas dan pasti bukan terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang cosplayer Jepang, dan ini adalah sebuah kasus yang terjadi di Jepang baru-baru ini gengs. Lantas bagaimana kronologinya? Langsung saja akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Pada tanggal 13 April 2023, 2 orang siswi nekat bundir dengan cara melompat dari atap sebuah apartemen di kota Matsudo, prefektur Chiba. Keduanya menggunakan aplikasi bernama Twitchesting di Twitter untuk menyiarkan langsung bundir mereka. Menurut keterangan kepolisian, 1 orang dipastikan tewas di tempat kejadian. 1 orang lainnya dipastikan meninggal di rumah sakit tempat dia dibawa. Keduanya diyakini berusia belasan atau 20-an, dan polisi Matsudo sedang menyelidiki identitas keduanya. Keterangan media setempat yang menjadi topik hangat ketika terungkapnya bahwa penyebab bunuh dirinya adalah hubungannya dengan Piaskal. Ternyata 2 siswi SMA yang bundir itu adalah mantan pacar Piaskal. Piaskal merupakan seorang cosplayer populer asal Jepang yang melakukan streamer di sosial medianya. Nama Piaskal akhir-akhir ini menjadi sorotan media lantaran namanya diduga terlibat dalam meninggalnya 2 orang siswi yang bundir yang berusia antara 10 sampai 20 tahunan tersebut. Setelah kabar tersebut beredar, Piaskal melakukan klarifikasi yang dibantu oleh seorang detektif yang mana dikatakan dirinya tidak bersalah. Justru sang kasih tengah mengalami mental health dan Piaskal ingin membantu menenangkannya. Akan tetapi saat dirinya menolak untuk memeluknya, sang pacar memutuskan untuk bunuh diri bersama temannya. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari kisah yang sangat tragis di Jepang ini gengs, yang terjadi baru-baru ini. Namun untuk kalian yang tidak paham dan ingin mencari tahu informasi lebih lanjut tentang kasus ini, kalian bisa mencari informasinya sendiri di media internet yang lainnya. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang kisah Hannah White-Ridge dan David Miller. Siapakah mereka ini dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Pada tahun 2014 di pantai Saire, Koh Tao, Thailand, turis Inggris bernama Hannah White-Ridge 23 tahun dan David Miller 24 tahun menikmati liburan mereka di Thailand di pulau terkenal Koh Tao. Pada malam yang menentukan, mereka berada di bar AC Bar sampai jam 1 pagi, di mana mereka minum bersama dengan 50 orang lainnya, karena kebanyakan adalah turis. Beberapa jam kemudian diceritakan antara jam 4 dan 5 pagi, tubuh mereka ditemukan di pantai Saire. Kedua korban tampaknya dipukul di kepala dengan benda tumpul. Miller tenggelam di air laut. Hannah dibiarkan tanpa selai benang, posisi yang sangat seksual, yang segera menyarankan bahwa itu mungkin pembunuhan yang termotivasi oleh pemerkosaan. Investigasi mengkonfirmasi semua asumsi yang disebutkan di atas. Penyerang menggunakan cangkul yang ditemukan di dekatnya dengan jejak darah. Hannah dan seluruh kepalanya dipukuli secara brutal. Mereka memukul David beberapa kali, mungkin ketika dia mencoba membelanya. Alat pengaman juga ditemukan di dekat mayat. Buah otopsi kemudian mengkonfirmasi bahwa Hannah telah diperkaos. Seiring dengan penyelidikan, polisi menutup pelabuhan dan seluruh pulau sehingga calon pelaku tidak dapat melarikan diri. Mengingat sebagian besar ekonomi Thailand adalah pariwisata, polisi berada di bawah tekanan besar untuk menemukan pelaku. 2 minggu setelah pembunuhan itu, 2 pendatang dari Burma yang bernama Zaulin dan Waipio mengaku pada kejahatan itu. Tes DNA juga mengonfirmasi rasa bersalah mereka.
Uji coba berlangsung selama 18 hari penuh dan dimulai pada 8 Juli 2015. Keduanya kemudian resmi menjadi tersangka dijatuhi hukuman mati pada tahun 2020 silam. Raja Thailand mengeluarkan dekret kerajaan khusus dan mengubah kalimat mereka menjadi penjara seumur hidup. Namun seluruh kasus penyelidikan membawanya sejumlah keraguan. Pihak berwenang Thailand berfokus terutama pada interogasi migran. Kasus ini pun juga memicu gelombang protes di seluruh negara Thailand pada saat itu. Para pengunjuk rasa menuntut penyelidikan yang adil terhadap kasus tersebut. Dan perlu diketahui bahwa kedua orang tersebut yang ditemukan itu adalah turis yang sama sekali tidak saling mengenal, gengs, dan hanya kebetulan ditemukannya mereka berdua terbunuh, gengs. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari 3 bahasan video pada hari ini. Untuk kalian yang punya pendapat, kalian bisa menambahkannya nanti di kolom komentar, gengs. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.